Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat, yang saya sangat ta'zimi, yang saya sangat cintai, segenap para habaib Al-Habib Fahmi bin Syahab dan segenap para habaib yang lain yang hadir di majlis yang mulia ini, dan kepada para tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustadz, imam, khatib maupun bilal, wa nakhusu bidzikri, kepada guru kita semua selaku orang tua kita semua, Kiai Haji Nabhan, Kiai Yasin, dan segenap para tuan-tuan guru, dan tak lupa kepada segenap a'immah khususiyah Majlis Al-Khidmah, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, segenap para ta'mir masjid yang sangat mulia, dan segenap tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh ulama, para habaib, dan para tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan mereka semua selalu diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membina kita, masyarakat dan daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan alamatus sa'adah ithnan. Kunci siapapun yang ingin hidupnya bahagia di dunia, kunci yang ingin siapapun yang ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, hubbus salihin wad-dunuwu minhum, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, cinta kepada orang-orang yang soleh, dan kita mendekat dengan mereka. Kita berkumpul di pagi yang mulia ini tiada lain niat kita cinta kepada para wali Allah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, yang punya hajat-hajatnya qabul dunia akhirat, yang punya anak-anaknya soleh solehat, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dan insyaallah semuanya tidaklah wafat kecuali husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam Habul Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Kalau kita merasa ada pada diri kita jauh daripada ulama, kalau kita merasa diri kita jauh daripada para wali, para kekasih-kekasih Allah, ketahuilah kita na'udzubillah menjadi hamba yang diusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa idza ra'aita nafsaka, kalau kita melihat, sadar diri kita ini dekat dengan para wali-wali Allah, cinta kepada orang soleh, fa'lam annaka waqifun birahmatillah, ketahuilah yang cinta kepada orang soleh, merekalah golongan yang mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada perkumpulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin
ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah, rahmat Allah itu tidak turun ke suatu majlis yang di dalam majlis ada satu orang atau lebih yang senang bermusuhan, yang senang memutus tali silaturahmi. Pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat. Nabi Muhammad mengatakan, la yujalisuna man amsa qati'a rahimin liyagum anna. Kata Nabi Muhammad, wahai para sahabat, jangan ada yang duduk di majlisku mereka seseorang yang memutus tali silaturahmi. Kalau ada, keluarlah dari majlisku. Sahabat semuanya diam, sahabat semuanya duduk, kecuali ada satu sahabat yang duduk di belakang mendengar perkataan Nabi Muhammad. Sahabat ini keluar dari majelis Nabi, tidak lama kemudian kembali ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali lagi ke majelis, ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kenapa engkau tadi keluar dari majelisku dan kau kembali lagi ke majelisku? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan jangan ada yang duduk di majelisku yang senang mutus tali silaturahmi, aku teringat saya mempunyai bibi, saya putus tali silaturahminya, saya keluar dari majelismu, saya minta maaf dan saya maafkan bibi saya sambung tali silaturahminya, kemudian aku kembali ke majelismu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, laqad ahsanta, engkau sudah berbuat ibadah yang besar, engkau telah berbuat ibadah yang bagus. Ketahuilah, ala inna rahmatullah, ketahuilah rahmatnya Allah itu tidak turun kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang senang bermusuhan, senang memutus tali silaturahmi, naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sudah memberikan jaminan. Kata Nabi Muhammad, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih, barang siapa yang ingin diberi panjang umur, sehat wal afiat, wa yuwassa'a lahu fi rizqi, yang ingin rezekinya diperluas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa tudfa anhu maitatus su, yang ingin matinya husnul khatimah, falyattaqillah, kuncinya yang pertama bertakwalah kepada Allah, yang kedua wal yasil rahimah, sambunglah tali silaturahmi. Ini Nabi Muhammad mengatakan sambunglah tali silaturahmi. Nabi Muhammad mengatakan menyambung, maknanya menyambung berarti tali silaturahmi sebelumnya terputus. Hadirin, dengan kita menyambungnya maka akan mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad panjang umur, luas rezekinya dan matinya husnul khatimah. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi Muhammad, hakikat menyambung tali silaturahmi bukan kebaikan, kita balas kebaikan itu bukan menyambung tali silaturahmi. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu bukan menyambung tali silaturahmi, itu menjaga dan memperkuat tali silaturahmi. Lah terus bagaimana hakikat menyambung tali silaturahmi? Nabi Muhammad mengatakan, wa innamal wasil, menyambung tali silaturahmi idza quti'at rahimuhu wa salaha, kalau ada orang lain memutus tali silaturahmi dengan kita, kita usaha untuk selalu menyambungnya. Hadirin, orang lain membuka aib kita, kita ridho, kita ikhlas, kita maafkan, berarti kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Orang lain iri kepada kita, kita doakan dengan doa yang baik, berarti kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Kalau sudah kita senang memaafkan, kalau kita sudah senang bisa memaafkan, ridho, kita mendoakan orang lain dengan doa baik, maka kita mempunyai akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Manaqib tadi disebutkan akhlak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yaghdab li nafsih, beliau itu tidak pernah marah kalau beliau kena gangguan dan hinaan daripada orang lain. Beliau marah kalau agama Allah dihina, beliau marah kalau umat Islam dinista, tapi kalau dirinya diganggu,
beliau senang menyambung tali silaturahmi, memaafkan meskipun belum dimintai maaf. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa manfaatnya ibadah kita? Apa manfaatnya zikir kita? Apa manfaat sholawat kita kalau kita senang memutus tali silaturahmi? Gak ada manfaatnya. Di sebagian hadis, di sebagian athar disebutkan, qati'u rahimin mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang senang mutus tali silaturahmi, orang yang senang bermusuhan, matinya su'ul khotimah meskipun mati di tengah-tengah Ka'bah. Kurang bagus apa ini hadirin? Dia bertawaf di tengah Ka'bah, dia ibadah, sholat di tengah Ka'bah, zikir di tengah Ka'bah, cuman bisa mati su'ul khotimah kalau dia termasuk orang yang mutus tali silaturahmi. Mana ibadahnya? Enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan ada satu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada di zaman Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Asqalani. Di zaman beliau ada seorang kaya. Orang kaya ini ingin melaksanakan ibadah haji di Mekah. Orang kaya ini pergi ke Mekah mau melaksanakan ibadah haji, membawa uang yang banyak karena zaman dahulu nggak ada kartu ATM. Ini orang kaya ini membawa uang yang banyak ke Mekah. Ketika mau melaksanakan ibadah haji, orang kaya ini mikir, ya Allah, kalau saya melaksanakan ibadah haji dengan membawa uang tunai yang banyak, saya khawatir ibadah haji saya tidak khusyuk karena takut uang saya hilang. Akhirnya orang kaya ini tanya ke penduduk Mekah, di mana tempat penitipan yang amanah di Mekah? Kata orang Mekah, oh ada di rumah Ustadz Fulan bin Fulan. Beliau termasuk orang yang paling amanah menjaga barang titipan semekah. Akhirnya orang kaya ini ke rumah Ustadz Fulan. Sampai di rumah Ustadz Fulan, diketok pintunya. Ustadz keluar bertanya, ada apa? Kata orang kaya, Ustadz, saya kesini mau menitipkan uang saya karena saya mau beramal haji. Insya Allah seminggu lagi saya ambil uang saya yang saya titipkan kepada panjenengan, karena panjenengan ini orang yang terkenal amanah menjaga barang titipan semekah. Kata Ustadz, ya sudah, saya simpan. Disimpan oleh Pak Ustadz yang terkenal amanah. Orang kaya ini melaksanakan amal ibadah haji. Selesai beramal amal ibadah haji, seminggu kemudian orang ini mau pulang ke negerinya. Sebelum pulang, orang ini mengambil uang yang dia titipkan kepada orang yang terkenal amanah itu, hadirin. Sampai di depan rumahnya, diketok pintunya, ternyata anaknya yang keluar. Kata anaknya, maaf, ada apa? Kata orang kaya ini, maaf, saya ingin bertemu dengan abahmu, dengan bapakmu. Saya ingin pulang ke negeri saya, mau ambil uang yang saya titipkan kepada ayahmu. Apa kata anaknya? Subhanallah, baru kemarin ayah saya meninggal dunia. Kata orang kaya, ya saya nggak urusan mau meninggal dunia atau tidak, yang penting saya ambil uang saya pulang ke negeri saya. Kata anaknya, ya itu masalahnya. Ayah saya ini terkenal paling amanah menjaga barang titipan semekah. Sampai anaknya pun nggak tahu di mana tempat penyimpanan barang titipan oleh ayah saya. Bukan hanya bapak yang kesini, banyak yang menitipkan barang juga meminta kepada saya, tapi saya nggak tahu. Terus kata orang kaya, lah terus bagaimana? Saya nggak bisa pulang. Ya saya nggak tahu. Sumpek ini orang kaya, keliling di kota Mekah, dia sumpek, dia sedih, bingung. Bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan satu wali Allah. Ditanya oleh wali, ya Fulan, saya lihat engkau ini sumpek, engkau bingung, engkau sedih, kenapa? Kata orang kaya ini, iya Kiai, saya ini menitipkan uang saya ke satu orang yang terkenal amanah. Cuman sebelum saya ambil, orangnya mati duluan. Dan anaknya nggak tahu di mana tempat penyimpanan barang ayahnya. Nah terus bagaimana Kiai? Kata orang soleh, ya sudah, jangan khawatir, saya beri satu solusi. Kata wali ini, di dunia ini ada dua sumur. Yang satu sumur Zamzam, yang satu sumur Burhud. Sumur Zamzam ini adanya di Mekah, sumur Burhud di Yaman. Kalau sumur Zamzam ini adalah sumur yang berkumpulnya para arwah-arwah yang matinya husnul khotimah berkumpul di sana. Kalau sumur Burhud yang di Yaman, ini para arwah-arwah yang matinya su'ul khotimah berkumpul di sumur Burhud. Kalau memang orang itu adalah orang yang soleh, terkenal amanah, insya Allah ruhnya ada di sumur Zamzam.
Saya beri engkau satu izin. Jam 12 malam nanti saya beri kau izin pergi ke sumur Zam-Zam. Jam 12 malam panggil nama rohnya, insya Allah akan jawab. Ketika jawab kau tanya di mana uangmu disimpan. Senang orang kaya nih hadirin. Jam 12 malam pergi ke sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam jam 12 malam dipanggil nama roh ustadz yang terkenal amanah. Wahai roh Bapak Fulan. Dipanggil sekali gak jawab. Dipanggil lagi, wahai roh Bapak Fulan, gak jawab. Dipanggil lagi, gak jawab. Sampai masuk waktu subuh, gak ada jawab rohnya di sumur Zam-Zam. Kembali lagi ke wali ini orang kaya. Kata orang kaya ini, wahai syekh, wahai kiai, saya sudah panggil nama ruhnya di sumur Zam-Zam, kok dia tidak jawab panggilan saya. Apa kata kiai? Innalillah, kalau tidak ada di sumur Zam-Zam berarti rohnya ada di sumur Burhut di Yaman. Saya beri kau uang untuk ongkos pergi ke Yaman, cari sumur Burhut yang ada di Yaman. Berangkat orang kaya ini mencari sumur Burhut di Yaman. Ketika mendapatkan sumur Burhut, ditunggu jam 12 malam. Ketika jam 12 malam orang kaya ini berteriak, wahai roh Bapak Fulan. Subhanallah, baru memanggil satu kali panggilan di sumur Burhut, roh ustadz itu menjawab, ada apa kau kesini? Kata orang kaya, Ustadz, saya kesini saya mau tanya, uang yang saya titipkan kepada antum kau letakkan di mana? Saya mau pulang ke negeri saya. Kata rohnya ini mengatakan, iya, maaf sebelumnya saya lupa memberitahu anak saya di mana saya menyimpan barang titipan. Ya sudah, kau kembali ke rumah saya di Mekah, bilang kepada anak saya, semua barang titipan saya simpan di belakang rumah 5 meter, saya pendam ke bawah 5 meter. Sekarang kau kembali ke Mekah. Orang kaya ini bahagia mendapatkan kabar dari roh ustadz ini hadirin. Sebelum pergi dari sumur Burhut, orang kaya ini penasaran bertanya, wahai roh ustadz, kok roh panjenengan di sini? Kan antum terkenal ustadz, antum terkenal amanah semekah, antum terkenal ahli ibadah, kok roh antum bukan di sumur Zam-Zam, kok ada di sumur Burhut? Kata rohnya mengatakan, betul, memang saya terkenal amanah, memang saya punya ilmu, memang saya ustadz, saya orang baik. Cuman saya punya satu maksiat, saya punya saudara perempuan dia miskin, hajar tuha, saya putus tali silaturahminya, saya musuhi dia. Belum sempat saya tobat dari mutus tali silaturahmi, nyawa saya dicabut oleh Allah, saya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mana ibadahnya, mana ilmunya, mana zikirnya, mana terkenal amanahnya, semuanya tidak dianggap oleh Allah kalau dia senang mutus tali silaturahmi, naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita peringati pagi ini adalah haul para wali Allah, haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita ingin mengetahui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum memulai majlisnya, beliau pasti memberikan pengumuman. Apa kata beliau? Afikum qati'. Kata beliau, wahai hadirin hadirat, sebelum kita memulai majlis, sebelum kita belajar ilmu, saya mau tanya, apakah ada di antara kalian yang masih senang bermusuhan? Kalau ada silahkan, jangan ikut majlis, kau keluar dari majlisku. Karena rahmatnya Allah tidak turun kepada suatu kaum yang di situ ada yang senang bermusuhan, naudzubillah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan majlis ini kosong dari rahmatnya Allah. Kita maafkan siapapun yang punya salah kepada kita, meskipun mereka belum minta maaf kepada kita. Karena ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir menjadi hamba yang pemaaf dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Tambah erat hubungan tali silaturahmi kita, dan insya Allah sebagaimana kita kumpul mengenang para wali-wali Allah di dunia, insya Allah kita kumpul sampai di akhirat bersama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.